Tuhan buat pagi hari ini. Kami penuh dengan sukacita Allah Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau telah memenangkan Tuhan apa yang sudah Kau buatkan dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami adalah umat-umat pemenang, dan kami merasa Tuhan pagi hari ini Tuhan kami boleh merasakan bahwa kemenangannya sejati daripada Tuhan. Kalau Engkau sudah mengalahkan maut Tuhan, kalau Engkau sudah mengalahkan dosa, Engkau sudah mengalahkan masa lalu kami Tuhan, dan kami hari ini Tuhan menantikan Tuhan bahwa kuasa Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Kami percaya kalau pagi hari ini Tuhan, setiap kami umat-umat-Mu boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh menyembah ke Allah yang hidup, Allah yang telah mati, dikuburkan, yang bangkitkan naik ke surga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau tidak akan pernah Tuhan ingkar dengan janji-Mu Tuhan. Suatu kali Tuhan Engkau akan datang ke dunia ini lagi Tuhan. Engkau akan menjemput kami Tuhan. Engkau akan memberikan kami pengharapan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sangat sederhana ya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Biar setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan, mereka merasakan kasih Allah yang luar biasa ya Bapak. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Yang setuju boleh tepuk tangan sekali lagi. Ya, membaca Padang itu nggak di ruangan ini ya. Saya kepikiran tuh pada saat menjaga firman Tuhan, kita ibadah Padang, tapi puji Tuhan tahun ini kita dapat suatu tempat yang luar biasa, nyaman, kita utang dong buat kita semuanya. Terima kasih buat panitia yang sudah menyiapkan semua acara ini. Jadi kita semua pada adem ya. Biasa jadi kita udah begini semua ya. Bapak Ibu, gereja adalah kumpulan orang-orang percaya. Artinya gereja itu tidak dibatasi dengan ruang, tidak dibatasi dengan tembok, gedung dan sebagainya. Tapi gereja adalah kita semua orang-orang percaya. Katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi setiap orang yang percaya berkumpul itulah gereja. Jadi gereja itu nggak bisa dihancurkan Bapak Ibu, betul nggak? Gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Tapi masalahnya Bapak Ibu, hari-hari ini orang Kristen ke gereja itu untuk dirinya sendiri. Datang, duduk, dia nggak kenal kanan kirinya, dia nyanyi sendiri, dia dengar firman Tuhan sendiri, terus dia pulang sendiri juga Bapak Ibu. Ya, itu yang terjadi. Makanya kadang-kadang kekristenan itu menjadi diri sendiri. Harusnya kumpulan orang-orang percaya itu adalah orang yang saling mengenal, betul nggak? Orang-orang yang saling punya komunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, karena hari ini kesempatan kita mungkin ada orang-orang yang baru datang, ada orang-orang yang belum kita kenal. Mungkin selama ini kalau kita ibadah mungkin kita nggak sempat. Nah, saya kasih kesempatan Bapak Ibu dalam 3 menit ke depan Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan buat Bapak Ibu temui orang yang belum Bapak Ibu kenal ya, minta nomor WhatsApp-nya ya. Keluar dari tempat duduk, ada di belakang tuh banyak banget tuh, ada berapa ratus orang lagi di belakang kayak gitu. Boleh kami pergi semuanya Bapak Ibu, siapkan handphonenya, ketemu orang satu dengan yang lain, minta nomor WhatsApp-nya, terus ping lah atau gimana, atau foto bareng supaya orang itu mengenal. Silakan bangkit dari tempat duduknya Bapak Ibu, ketemu dengan orang-orang yang baru yang belum dapat nomor WhatsApp-nya.
Tema hari ini yaitu tentang bagaimana harapan yang ditinggikan, Bapak Ibu. Saya mulai dengan satu ilustrasi. Kita pernah situasi di mana naik pesawat ya Bapak Ibu ya. Naik pesawat tiba-tiba terjadilah guncangan yang hebat dalam pesawat itu Bapak Ibu. Kalau guncangan hebat itu kira-kira happy atau takut Bapak Ibu? Yang jawab takut, yang lainnya happy berarti. Ya sebabnya yang takut saya cuma sedikit ya di depan ini. Kalau dalam pesawat, dalam guncangan yang hebat, takut atau happy? Takut ya kayak gitu. Wah, lihat pesawat, naik pesawat gitu ya, guncangannya hebat kayak gitu ya. Terus tiba-tiba kalau kita lihat dari jendela, kanan kiri kita itu gelap, betul ya? Karena cuacanya nggak baik Bapak Ibu. Semua orang mungkin sudah berdoa, Tuhan tolong lalukan badai ini Bapak Ibu ya. Tapi tiba-tiba sang pilot dengan jam terbang, dengan pengalaman yang dia miliki, akhirnya dia menaik luas, kemudian dia menaik tembus ke atas. Tiba-tiba, bukan meledak Bapak Ibu. Dumnya itu menembus awan abu, naik atas. Tiba-tiba pesawat itu naik ke atas dan tentu saja Bapak Ibu, di atas ternyata keadaannya cerah banget Bapak Ibu. Pernah nggak sih naik pesawat modelnya kayak gitu? Belum ya? Ya itu ilustrasi. Ya tiba-tiba pesawatnya naik ke atas, ya. Kira-kira pesawat sudah tinggi, menaikkan ketinggian, ternyata di atas itu awalnya indah banget, tapi di bawah kita melihat gumpalan awan yang masih gelap Bapak Ibu. Kenaikan Tuhan Yesus diumpamakan seperti ketika murid-muridnya melihat, ya kok gue ditinggalin lagi ya, baik dalam Yesus naik ke atas. Yesus naik ke atas Bapak Ibu. Dan murid-muridnya bengong, perasaannya apa begini ya yang terjadi. Ini menceritakan bagaimana perasaan murid-murid Yesus yang pada saat itu mereka happy ketemu dengan gurunya lagi, ketemu Yesus, tapi tiba-tiba mereka merasa ditinggalkan. Tapi dalam konteks ini Bapak Ibu, saya mau katakan Yesus naik ke surga bukan karena meninggalkan murid-murid itu, tapi Yesus naik ke surga, Dia mau memberikan kepada kita bahwa mengalami Tuhan itu bukan hanya di dunia ini, tetapi mengalami Tuhan nanti Tuhan Dia akan membawa kita kepada kegagalan. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Saya akan bacakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Di sini menceritakan bagaimana kisah Yesus naik ke surga. Ayat yang 9 katakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti melihat Dia naik ke surga. Dari peristiwa ini Bapak Ibu, kita melihat, kita belajar mengapa Yesus membuat harapan yang ditinggikan yang masuk dengan tema ini Bapak Ibu. Latar belakang dari ayat ini Bapak Ibu, di mana Yesus sudah bangkit dan peristiwanya adalah 40 hari Yesus ada di dunia ini bersama-sama murid-muridnya. Murid-muridnya beranggapan dari ini, ya si guru Tuhan akan membuat kerajaannya di muka bumi ini. Tapi berbeda Bapak Ibu, murid-muridnya mereka berharap Yesus segera meninggalkan kerajaan di muka bumi ini. Tetapi momen ini membuat sekali lagi murid-muridnya merasa shock. Kok ditinggalkan ya? Kok merasa bahwasannya bukan terjadi seperti apa yang dipikirkan mereka. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu, kita punya perasaan yang sama. Hari-hari ini kita mungkin ada merasa ketidaknyamanan dalam diri kita. Ada banyak pergumulan-pergumulan dalam hidup kita, seperti mungkin yang dirasakan murid-muridnya pada zaman itu.
mereka merasa kecewa ditinggalkan Allah. Mereka merasa yang harusnya enak bersama-sama dengan guru, dengan Tuhan, tapi hari ini mereka bahaya dengan Allah. Mungkin kita merasa seperti itu. Mungkin hari-hari ini kita ngerasa bahwa Tuhan tuh kok jauh ya. Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Tuhan tuh kok jawaban doa-doa kita seperti ada pembatas yang nggak bisa tembus lalu yang baru bisa dengar. Tapi kita mau belajar. Kenaikan Tuhan Yesus memberikan harapan yang ditinggikan, pengharapan buat kita. Maka dikatakan ada 3 poin yang saya mau sampaikan buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, Yesus naik ke surga untuk menunjukkan bahwa pekerjaan keselamatan sudah sempurna. Di ayat 9 dikatakan, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ini bukan cerita hoax. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga ini bukan cerita legenda. Ini betul-betul terjadi. Kenapa saya katakan betul-betul terjadi? Dikatakan di sini bahwa disaksikan oleh mereka pada zaman itu. Artinya kalau ada saksi, ada orang yang menyampaikan itu, berarti itu cerita itu benar. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, jadi misalnya kalau dalam suatu pengadilan Bapak Ibu, seorang hakim sebagai pengadil, dia tidak semata-mata memutuskan karena perasaan. Betul nggak? Seorang hakim itu tidak boleh memutuskan karena saya kedekatan sama seseorang itu, tidak. Tapi karena dia mempertimbangkan saksi-saksi yang hadir di dalam pengadilan. Bahkan saksi-saksi ini mereka disumpah dengan kitab suci masing-masing. Supaya apa? Orang-orang yang disaksi ini, yang menyaksikan ini tidak boleh bohong. Kalau kesaksian ini berbohong, ada undang-undangnya. Maka kalau bersaksi palsu di pengadilan itu ada hukumannya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau bicara tentang saksi Yesus naik ke surga, itu bukan cerita tentang ada-adaan aja, ada-adaan, bukan. Tapi disaksikan oleh mereka pada zaman itu, Bapak Ibu. Artinya, inilah iman kita. Yesus mati, dia dikuburkan, dan kuburannya pun dijaga, Bapak Ibu. Dijaga oleh prajurit-prajurit pada zaman itu. Dijaga, Bapak Ibu. Pada hari ketiga, kubur itu kosong. Malaikat berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, Bapak Ibu. Dan pada saat itu disaksikan sama Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Dan malaikat itu berkata bahwa Tuhan sudah bangkit. Dan hari ini kita memperingati Yesus naik ke surga. Pak, ya kalau manusia mati terus dibangkit lagi, ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak? Ada kali ya. Bapak Ibu bisa cek di YouTube lah. Orang mati, bangkit lagi. Tapi permasalahannya, manusia yang bangkit ini mati lagi, betul nggak? Kita nggak bisa nyamakan bahwa sama Tuhan Yesus juga begitu kok. Tapi enggak. Yang membedakan begini. Tuhan Yesus mati, dia dikuburkan, dia bangkit, dan dia naik ke surga, Bapak Ibu. Dan itulah iman kita sebagai orang percaya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Karena Yesus, dia mati, dia bangkit lagi, terus dia mati lagi. Dia sama yang lain-lainnya begitu. Jadi nggak ada gunanya kita kumpul hari ini, nggak ada gunanya. Mendingan kita langsung main-main aja di arena ini, Bapak Ibu, betul nggak? Kita kumpul-kumpul, kita main-main aja. Nggak perlu kita bicara tentang iman kita kepada Tuhan. Tapi hari ini kita melihat bahwa Yesus disaksikan oleh murid-muridnya dan orang-orang pada zaman itu. Dia naik surga, Bapak Ibu. Dan itulah yang kita percaya sampai hari ini, bahwa Yesus sudah menunjukkan pekerjaannya sudah selesai, Bapak Ibu. Dan itulah yang membuat kita berkata bahwa dosa kita sudah dibayar. Dosa saya, dosa Bapak Ibu, semua sudah dibayar. Masa lalu kita sudah nggak harus menghantui kita lagi, karena sudah dibayar semua dengan harga yang mahal. Dengan apa? Nyawanya. Dengan nyawanya, Bapak Ibu. Maka dikatakan bahwa
Yesus itu adalah Dia memberikan nyawanya sendiri untuk menebus saya dan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu. Makanya katakan bahwa pengorbanan Yesus itu adalah sesuatu yang sudah sempurna, Bapak Ibu. Yang kedua, dalam hal ini, kalau kita melihat Yesus naik ke surga, tetap memerintah atas hidup kita. Perasaan kita kalau Yesus naik ke surga kita ditinggal, kita sendirian di dunia ini. Nah, Yesus naik ke surga, Tuhan apa? Mencurahkan Roh Kudus. Dia yang akan menemani, Dia yang Roh Kudus akan menolong kita. Dalam hal ini kita melihat apa ya? Tentang pesawat tadi ya. Pesawat yang sudah di atas tadi dalam keadaan yang badai, takut. Tapi kita ingat, ada pilot yang mengemudikan pesawat ini. Dan seperti ilustrasi yang saya sampaikan tadi, pilot ini berhasil mengendalikan pesawat ini dan tembus kepada kegelapan awan yang gelap sehingga dia melihat ke atas. Dan ketika dia menembus awan itu, dia melihat semuanya baik. Ada seorang anak kecil, mungkin Bapak Ibu pernah bermain sama anak-anak waktu usia 2 tahun, anaknya bagian 2 tahun ya, anak kita yang 2 tahun. Main di pantai. Anak-anak itu kalau main di pantai itu biasanya main pasir gitu loh Bapak Ibu. Buat istana, buat kerajaan, buat benteng, apa aja dibuat sama mereka ya. Ketika dia main di bawah, tiba-tiba ada air yang ombak, ya nggak besar sih, kecil, tapi menurut anak kecil besar. Menurut kita kecil, tapi menurut anak kecil besar, Bapak Ibu. Ketika ombak itu mulai menyapu kerajaannya yang dibuat, benteng-benteng, dia menangis karena aduh, panik dia kayak gitu. Tapi tiba-tiba bapaknya datang, kenapa kamu nangis? Ada ombak yang besar menghancurkan benteng. Oh, bapaknya bilang tenang, aku angkat. Tuh lihat mana ombak yang besar. Anak bilang, ternyata kecil ya ombaknya Bapak Ibu. Dari hal ini kita merasa bahwa walaupun Yesus naik ke surga, tapi otoritas Dia tetap ada di dunia. Amen. Ketika kita mengalami ketakutan dalam hidup kita seperti anak kecil tadi melihat, ombaknya besar sekali, badannya besar sekali. Tuhan bilang, angkat, jangan takut, kamu lihat ombak itu. Gak ada apa-apa ya Bapak Ibu. Makanya Tuhan naik ke surga itu bukan bicara tentang di dunia ini aja, tapi Tuhan membawa kita berpikir bahwa ada kekekalan yang lebih besar. Ada kekekalan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Itu jauh lebih tinggi, jauh lebih istimewa, jauh lebih wah daripada dunia ini Bapak Ibu. Maka dikatakan di sini, walaupun kita ditinggalkan, kita merasa Tuhan jauh, kita merasa Tuhan diam, kita merasa Tuhan tidak bekerja apa-apa, tapi percayalah, hari ini walaupun Tuhan di surga, Tuhan tetap ada buat kita semua. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Artinya Yesus itu menjadi perantara untuk membela kita setiap hari Bapak Ibu. Karena Allah itu selalu bersama dengan kita. Ketika kita percaya sama Tuhan, Yesus ada dalam diri kita. Artinya apa? Kita tuh selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kemanapun kita melangkah selalu ada Tuhan. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah kemanapun. Tuhan izinkan badai yang ada dalam hidup kita, tapi tidak membuat kita semakin goyah. Karena apa? Karena walaupun Yesus sudah naik ke surga, otoritasnya ada tetap dalam hidup kita. Dia yang mengemudikan kita. Khotbah saya di bulan yang lalu Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa ketika kita menempatkan Tuhan dalam posisi yang utama dalam hidup kita, Dialah yang mengendalikan, Dialah pilot kita. Dia membawa dalam keadaan yang guncangan tadi, badai tadi, tapi Dia membawa ke tempat yang lebih tinggi Bapak Ibu. Dan itulah yang membuat iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan selalu ada buat kita. Hari ini jangan takut lagi. Mungkin kau merasa sendiri, mungkin kau merasa bahwa hidupku kayak gak ada rasanya, hidupku kayak gak ada warna, begini-begini aja. Coba sadari, Yesus gak pernah meninggalkan. Ya ada pun, cuma kita mau menyapa Tuhan. Mau nggak? Kita sapa Tuhan sekali.
jadikan Tuhan itu pengemudi yang utama dalam hidup. Kalau itu kita bisa lakukan, Tuhan yang di tempat yang ini akan memberikan jalan yang terbaik. Bapak Ibu, kalau kita berjalan di tempat yang rendah dengan kita berjalan di tempat yang tinggi, mana yang lebih kelihatan daripada rendah dan tinggi? Makanya saya kalau dipilih suka pergi ke tempat yang tinggi daripada tempat-tempat yang misalnya yang lebih rendah, karena di ketinggian itu kita bisa melihat semuanya. Di ketinggian itu kita bisa melihat, dan Yesus sudah melihat masa depan kita semua. Karena dia jauh lebih tinggi, lebih otoritas. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga ini adalah persiapan kita untuk santai-santai di sini. Jadi poin yang ketiga ini adalah poin di mana Yesus akan datang kembali membawa pengharapan yang kekal. Di Kisah Para Rasul ayat yang 1 ayat 11 dikatakan begini, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Inilah inti dari pengharapan orang percaya. Bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ini bicara tentang pengharapan yang sungguh-sungguh yang membuat saya sampai hari ini cinta akan pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak datang dua kali, buat apa melakukan seperti itu? Tuhan itu adalah Allah yang setia, Bapak Ibu. Kalau dia sudah berjanji, dia nggak pernah main-main untuk mengikat. Dia akan terus berjanji dia akan datang dua kali. Tapi waktunya tidak tahu. Waktunya nggak tahu. Tapi ada waktunya. Jadi ini bukan cerita bagaimana nanti kapan Tuhan Yesus datang. Ada, sabar Bapak Ibu. Ada. Saya teringat Bapak Ibu ya, tahun 2011 ketika saya pergi ke Semarang. Pada zaman itu saya belum ada handphone, belum ada GPS. Pada saat itu loh, mungkin Bapak Ibu sudah punya, saya belum. Yang saya punya itu adalah peta Pulau Jawa. Peta ini bisa kita dapat kalau di rumah-rumah makan gitu ya. Namanya itu peta lebaran, peta mudik. Saya buka peta itu. Jadi kalau dari Jakarta sudah masuk jalur Cikampek, pada saat itu tol belum bisa lurus sampai Semarang. Jadi kita lewatnya dalam Pantura, Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, ya, sampailah ke Semarang, ya. Nah, ketika perjalanan itu Bapak Ibu, di jalan ruas jalan Pantura itu ada pelang di mana di sana dikatakan bahwa Semarang 300 km lagi. Pernah melihat itu Bapak Ibu? Ya, setelah kita lewat kota Brebes, ada lagi Semarang 200 sekian lagi. Itu petunjuk arahan sebagai sopir. Kita tahu bahwa sampai di Semarang itu 200 km lagi gitu loh, betul nggak? Coba bayangkan kalau nggak ada itu, kita pertama kali ke Semarang, kapan nyampe kayak gini, betul nggak? Ya, kita sebagai pengemudi itu bete pasti, aduh, kapan nyampe nya ini Semarang ini, betul nggak? Ya kan pada zaman itu dari Jakarta ke Semarang itu bisa sampai 10 sampai 12 jam Bapak Ibu, saya perhatikan. Nah, kalau kita ada petunjuk itu, kita kayaknya bete. Karena kapan nyampe? Kan nggak tahu sampainya kapan. Tapi dengan adanya pelang itu menunjukkan jaraknya sekitar 300 lagi, 200 lagi, 100 lagi, 50 km lagi, itu menunjukkan nantinya kita akan sampai Bapak Ibu. Dan betul saja Bapak Ibu, saya sampai ke kota Semarang. Bicara tentang ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah berjanji, saya akan datang lagi. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus bukan bicara tentang kemenangan, tapi bicara tentang kemenangan. Menjemput kita semua. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang menaruh kesetiaannya sampai akhir hidup. Di ayat terakhir Kolose 3 ayat 1 dan 2 bilang gini,
Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, Bapak Ibu. Ini bicara tentang apa? Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya pikiran kita, akal budi kita, perasaan kita, jiwa kita itu sudah tertuju kepada Tuhan, bukan lagi di bumi ini. Loh Pak, kita kan masih hidup di bumi. Betul, kita masih hidup di bumi, kita masih bekerja, kita masih sekolah, kita masih melakukan hal-hal yang ada di bumi ini. Tapi Tuhan katakan, kita diajak untuk berpikir bagaimana ada kekekalan yang nantinya kita akan sampai ke sana. Bicara tentang kekekalan, ini menarik. Saya teringat khotbah di hari Minggu yang lalu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, hamba Tuhan ini berkata bahwa iman kita itu dimurnikan. Bicara kedatangan Yesus kedua kalinya, kita ini lagi dalam apa namanya? Pengayakan. lebih halus lagi apa? Penampian. Kalau orang nampi, ibu-ibu, bapak-bapak, yang gambarnya keluar, yang isinya ada tinggal di dalam. Kita ini dalam penampian Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang sudah diselamatkan hidupnya. Saya mau saksian dikit ya Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, terkadang ada banyak ya jujur aja ya masalah hal-hal yang capek sebenarnya. Harus ngurusin pekerjaan, ngurusin pengembalaan. Ada di satu sisi di mana masa apa yang saya lakukan ini mendingan ya kok sama keluarga saya aja ya. Di firman Tuhan minggu lalu Tuhan cuma menegur saya begini, menjadi pelayan Tuhan. Tuhan gak pernah menjadikan yang namanya kenyamanan. Bapak Ibu, saya ngomong kayak ini bukan karena saya kenal. Bapak Ibu semua dipanggil kok. Cuma panggilnya beda-beda. Kita ini di ruangan ini semua itu dapat panggilan. Panggilannya cuma beda-beda. Ingat gak tentang perumahan kebun anggur? Pekerja kebun anggur nyari pekerja di pagi hari. Ayo mau kerja. Satu hari berapa? Berapa dinar? Atau kedua? Satu dinar. Upah ya. Kita mau masuk. Berapa jam kemudian? Ayo sampai mau kerja lagi. Masuk. Terus sampai petang di bawah bayar gaji kan? Yang masuk di awal di pagi hari ngerasa yes. Upah saya pasti lebih besar dong, karena saya datangnya pagi, betul nggak? Tapi semua orang dibayar. Marah kan yang pagi ini tadi loh. Kok saya dapetnya sama dengan yang baru masuk ini 1 jam, 2 jam kerja atau 3 jam kerja? Ini bicara apa? Penampilan. Setiap orang mendapatkan upah yang sama, yaitu apa? Anugerah keselamatan yang mengalir buat kita. Perempuan kita ini dapat panggilan. Jadi yang sudah 10 tahun yang lalu percaya sama Tuhan, yang 20 tahun yang lalu sudah percaya Tuhan, yang baru hari ini percaya sama Tuhan, upahnya sama, keselamatan Bapak Ibu. Jadi artinya kita tak boleh cemburu. Pertanyaannya, kita yang sudah lama, yang puluhan tahun sudah percaya sama Tuhan, hari ini kita di mana? Apakah kita masih bekerja di kebun anggur itu, atau kita sudah di luar? Saya lanjut dengan kesaksian saya. Saya merasa capek. Tapi Tuhan ingatkan ini. Melayani Tuhan itu sangkal diri itu salib. Melayani Tuhan itu apa? Sangkal diri itu salib.
gembala-gembala yang lain. Jangan lihat orang lain. Mungkin orang anak bla 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 bla. It's okay. Kamu punya panggilan sendiri. Di situ saya bilang, saya cuma bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan pakai saya setiap hari. Karena bukan apa yang saya miliki, karena yang memilih bukan saya, tapi Tuhan. Bisa saja Bapak Ibu dalam kelelahan saya, dalam pencapaian saya berkata, nah, saya fokus saja dengan Tuhan. Saya fokus saja dengan pekerjaan saya. Tapi Tuhan nggak berhenti sampai di situ. Lalu sang kali ini itu saya. Dan Tuhan tidak diciptakan untuk nyaman. Melayani Tuhan itu harus melalui cobaan. Supaya apa? Itu hal yang saya temui. Kita dimurnikan. Dan motivasi kita melayani Tuhan. Apakah ada utang di balik batu? Atau utang di balik kain? Tuhan mau lihat, benar nggak? Kalau kau mengasihi, kalau kau mengasihi Tuhan, balakan apa? Sekali lagi Tuhan katakan, kalau kau mengasihi aku apa? Balakan. Bapak Ibu, ini bukan bicara tentang saya gembala. Bapak Ibu semua terpanggil. Gembalakanlah keluarga-keluarga. Gembalakanlah kakak-kakak sekitar. Ini panggilan buat kita semua. Bahkan dikatakan apa? Jadikanlah semua apa? Bangsa. Itu tugas kita. Peristiwa kenaikan Yesus, Dia akan datang kedua kali. Dia akan melihat orang-orang yang dibunuh, orang-orang yang bertahan, orang-orang yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Dan situlah kita akan bertemu. Bertemu lagi bukan dengan keadaan dunia ini, Bapak Ibu. Kita akan bertemu punya harapan di kehidupan yang kekal ini. Kita berdua tangan berdoa. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa capek, Bapak Ibu merasa jauh daripada Tuhan, Bapak Ibu merasa bahwa doa-doa Bapak Ibu gak dijawab sama Tuhan, sakit yang Bapak Ibu alami tidak sembuh-sembuh, pekerjaan yang Bapak Ibu doakan tidak begitu sampai hari ini. Tapi saya mau katakan, pengharapan yang Tuhan berikan jauh dari semua. Jauh Bapak Ibu, jauh. Karena Tuhan katakan, kau datang dari yang telanjang dan kau kembali ke kenal telanjang. Tidak ada satupun yang kau bawa Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang kamu bawa. Yang kau bawa adalah kesetiaan pada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan kesempurnaan. Apa yang Tuhan kerjakan sudah sempurna. Kau tak perlu lagi ingat masa lalu, karena Tuhan sudah menebus dosanya. Dia naik ke surga, sudah menyediakan tempat buatmu. Tinggal hari ini, mau nggak? Kita setia sampai Yesus datang kedua kali dan menjemput engkau dalam awan-awan yang mulia, dan kita akan berjumpa lagi. Nggak ada lagi Bapak Ibu tangis, nggak ada lagi penderitaan, nggak ada lagi sedih. Yang ada kita datang untuk menyembah.